Nama saya Elgi Selvi Fandiari dari program studi pendidikan biologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang jaringan. Kali ini saya akan menjelaskan jaringan yang terdapat pada daun. Dan ini adalah daun jambu. Jaringan adalah sekumpulan sel yang mempunyai fungsi dan struktur yang sama. Pertumbuhan ada yang bersifat terbatas dan tidak terbatas. Pertumbuhan terbatas terdapat pada hewan yang disebut determinan, dan pertumbuhan yang tidak terbatas terdapat pada tumbuhan yang disebut dengan indeterminan. Di dalam tumbuhan ada pertumbuhan yang terbatas, yaitu pada daun, bunga, dan buah. Berdasarkan tingkat perkembangannya, jaringan dibagi dua, yaitu jaringan meristem dan jaringan permanen. Jaringan yang terdapat pada daun yaitu jaringan parenkim atau jaringan dasar. Jadi jaringan dasar atau jaringan parenkim ini adalah jaringan yang hampir terdapat di seluruh bagian tumbuhan karena fungsinya sebagai cadangan makanan. Ciri-ciri dari sel parenkim ini adalah yang pertama, selnya besar, selnya hidup, selnya tipis, dan memiliki segi 6. Ciri-ciri yang kedua adalah memiliki banyak vakuola. Yang ketiga adalah letak inti sel mendekati dasar sel. Yang keempat, mampu membelah diri. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah memiliki banyak ruang di antara selnya. Sehingga di dalam jaringan daun ini juga terdapat jaringan mesofil daun. Jaringan mesofil adalah jaringan yang tersusun dari sel-sel parenkim atau jaringan dasar dan berfungsi sebagai pengisi antara jaringan lain. Menjadi jaringan yang penting dalam proses fotosintesis karena di dalam jaringan fotosintesis ini terdapat banyak klorofil. Klorofil atau zat hijau daun adalah pigmen yang mempunyai peran penting dalam proses fotosintesis yang dilakukan oleh daun. Jaringan mesofil tadi dibagi lagi menjadi dua, yaitu jaringan tiang atau jaringan palisade dan jaringan bunga karang. Jaringan tiang ini menjadi tempat di mana terdapat banyak zat klorofil yang berfungsi untuk proses fotosintesis. Dan kedua ada jaringan tiang. Jaringan tiang yang pertama adalah berfungsi sebagai pertukaran gas di dalam daun karena jaringan ini memiliki kantung udara berukuran besar. Lalu fungsi berikutnya adalah sebagai jaringan yang berfungsi untuk tempat ikatan pembuluh darah dari daun. Jaringan bunga karang juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan hasil fotosintesis yang dihasilkan oleh jaringan fotosintesis palisade. Nah, yang terakhir, jaringan bunga karang berfungsi sebagai tempat penyimpanan gas dan oksigen yang dibutuhkan oleh daun. Sekian penjelasan tentang jaringan di dalam tumbuhan, yaitu di bagian daun. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.